Siapa yang mau diurapi Tuhan, siapa yang mau terima berkat berkali lipat ganda, sama-sama dalam nama Yesus katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, ada sukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini lihat kanan kirinya, kasih salam, katakan halo, Tuhan Yesus baik, di dada-dada Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita bersama-sama kembali bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tadi lagu itu dikatakan, engkau Bapa yang baik. Ya, Bapa yang baik. Kemanapun anaknya pergi, pasti bapaknya apa? Menyertai. Menyertai dalam doa, menyertai mungkin dikasih uang saku, menyertai mungkin dalam perjalanan. Pokoknya kalau bapak yang baik, pasti kalau kemanapun anaknya pergi, kemanapun anaknya melangkah, selalu apa? Menyertai. Tapi seringkali kita anak-anak tidak mau disertai, maunya jalan sendiri, ya. Tapi sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau belajar bahwa ketika Tuhan naik ke surga, jangan lupa tanggal 13 hari Kamis jam 6 pagi kita ada ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus jam 6 pagi. Ya, tadi pagi belum ada pengumuman. Hari ini ditambahin dengan ekstra perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu semua harus apa? Datang karena ada berkat ekstra. Mau berkat ekstra Bapak Ibu? Amin. Kurang keras katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu amin percaya itu berkat Tuhan turun Bapak Ibu. Nah, ketika Tuhan Yesus naik, dia curahkan Roh Kudusnya. Dia bilang Roh Kudus itu akan menyertai kamu kemanapun kau pergi. Dia akan menuntun engkau kemanapun engkau pergi. Dia akan membimbing, mengajari engkau. Jadi kita sore hari ini jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Saya bukan jualan obat Bapak Ibu. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa kemanapun kita pergi, kalau kita andalkan dia, Tuhan Yesus apa? Menyertai. Ada takut sore hari ini? Boleh takut, tapi ketika ada Roh Kudus beserta kita, maka ketakutan itu dirubah jadi apa? Sukacita. Oh, anak kecil aja tahu. Kita buka Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33. Nanti bagian multimedia, kalau ayatnya panjang, yang di depan dirubah. Tapi kalau ayatnya pendek cukup yang seperti biasa enggak apa-apa, ya. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ya. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Dikatakan di situ ayat yang ke-13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Sampai di sini dulu. Musa waktu itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau kami mendapat kasih karunia, kalau engkau memberikan kami kasih karunia, ingatlah selalu, kemanapun kami pergi, beritahukanlah apa? Jalanmu. Musa ini mau menuntun bangsa Israel pergi ke tanah perjanjian. Musa minta penyertaan Tuhan. Musa minta sama Tuhan, Tuhan kasih tahu jalannya ikut mana. Ya, sampai sini ayat 14. Ayat yang ke-14 dikatakan di situ, lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, siapa? Aku sendiri hendak membimbing engkau, dan bukan hanya membimbing apa? Tetapi memberikan ketentraman kepadamu. Ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya,
jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari cerita Musa. Musa ini orang yang hebat, ya kan? Siapa nggak tahu dia? Musa ini pemimpin jutaan bangsa Israel. Di hadapan orang, Musa ini orang yang hebat. Musa ini orang yang kuat. Seringkali ketika kita melihat seseorang, wih, orang ini kuat ya. Oh, orang ini kelihatannya orang kaya, hebat ya. Oh, orang ini kelihatannya luar biasa, hebat ya. Wah, orang ini kelihatannya kuat banget. Kayak Goliat ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat bangsa Israel melihat Goliat, waduh ini badannya besar sekali, gimana mengalahkan dia? Tapi ternyata Goliat kalah dengan apa Bapak Ibu? Sebuah batu. Nah dari sini kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Musa itu ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau bawa bangsa Israel ini jutaan orang Tuhan. Kalau engkau sendiri tidak menyertai kami, kalau engkau sendiri tidak menuntun kami, kalau engkau sendiri tidak kasih tahu jalan sama kami, jangan biarkan kami apa? Berangkat dari sini. Artinya apa? Musa tahu bahwa Musa ini adalah orang yang lemah, orang yang apa? Tidak mampu, orang yang apa? Banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Makanya dia minta tuntunan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Dan Tuhan senang sama orang kayak gini. Makanya Tuhan jawab ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri yang tuntun kamu. Aku sendiri yang menyertai kamu. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam zaman-zaman seperti ini, ya, jangan kita andalkan kekuatan sendiri. Jangan kita andalkan kepintaran sendiri. Jangan kita andalkan kehebatan sendiri. Kehebatan kita terbatas. Kepintaran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi sore hari ini, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak terbatas. Minta penyertaannya, minta tuntunannya, maka engkau sendiri akan disertai Tuhan. Amin. Musa sudah mengalami Bapak Ibu. Musa enggak mengalaminya sendiri, tapi Musa mengalaminya sekeluarga. Sore hari ini saya mau berbicara tentang karya Roh Kudus. Itu dia menyertai bukan hanya pribadi lepas pribadi. Tetapi Roh Kudus itu menyertai itu di dalam keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Roh Kudus bisa memberkati pribadi lepas pribadi tidak terbatas. Bayangkan kalau Roh Kudus memberkati keluarga. Satu keluarga 5 orang, 5 orangnya itu bersatu, diberkati Roh Kudus tanpa batas. 5 itu jadi satu, kira-kira jadi luar biasa enggak Bapak Ibu? Luar biasa. Sore hari ini kita mau belajar dalam Keluaran pasal yang kedua, saya cerita aja biar cepat. Ya. Ayat yang pertama, Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ayat yang kedua, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya dia 3 bulan lamanya. Musa waktu itu, ini ya saya cerita ya, karya Roh Kudus dalam keluarga. Musa waktu itu Bapak Ibu, dia lahir di dalam zaman yang tidak enak. Di mana waktu itu Raja Mesir menindas orang Israel. Bahkan anak-anak laki harus diapain? Diserahkan, harus dibunuh. Anak laki-laki orang Israel. Supaya apa? Israel semakin dijajah. Musa lahir Bapak Ibu. Masalah enggak Bapak Ibu? Masalah enggak ini? Masalah. Tapi lihat, ketika ada masalah, keluarga ini meminta tuntunan Tuhan. Keluarga ini bersatu meminta tuntunan Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat yang keempat, kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Waktu itu Musa, bayi kecilnya diseberangkan di sungai. Dan sampailah kemana? Anak Firaun. Musa lahir dari keluarga budak. Masalah, karena anak laki-laki harus dibunuh. Kalau misalnya enggak diserahkan, bisa-bisa satu keluarga dibantai. Tapi lihat,
dari sebuah masalah. Ketika ada kesatuan di situ. Bayi Musa ditaruh di sungai Nil sampai ke putri Firaun. Akhirnya putri Firaun bilang apa? Duh, ketemu bayi kecil, aduh imute lucu. Orang kalau lihat bayi itu kan gitu tuh Bapak Ibu. Gak ada lihat bayi, waduh elek, gak ada Bapak Ibu. Bayi itu biar elek, gak elek pasti dibilang lucu. Beda kalau sudah dewasa. Bayi itu kalau masih kecil, duh lucu here, duh pipinya merah. Putri Firaun lihat, kok bayi ini apalagi dikatakan bayi cantik Bapak Ibu. Diambillah anak ini, dibesarkan. Saya tanya, dulu dibesarkan dari keluarga apa? Budak. Ketika Tuhan mau ubah, ketika Roh Kudus bekerja, dia dibesarkan di keluarga Firaun. Berubah dari keluarga budak menjadi keluarga kera. Tuhan kita hebat enggak? Hebat gak Tuhan kita? Hebat Tuhan kita. Karena apa? Mau dituntun. Kakaknya mau dituntun. Mamanya mau dituntun. Papanya minta tuntunan Tuhan. Coba kalau kakaknya jalan-jalan sendiri, adiknya jalan-jalan sendiri. Kira-kira Musa ada kejadian seperti itu enggak? Enggak ada. Karena mau dituntun. Enggak sampai di situ Bapak Ibu. Enggak sampai di situ. Musa dibesarkan di keluarga kerajaan. Lalu yang terjadi apa? Ayat yang ke-6. Lalu bertanya, ayat yang ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sampai di sini. Masalah Bapak Ibu, bayi butuh apa? ASI. Lah ini anak putri Firaun kan belum menikah. Mau ngasih gimana Bapak Ibu? Apalagi kalau zaman sekarang, banyak mungkin wanita-wanita muda nanti kalau sudah punya anak, sudah punya program. Aku kalau punya anak tidak mau nyusui anakku. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, ya kalau zaman dulu, mama-mama itu anaknya 10 disusuin semua Bapak Ibu. Betul apa betul mama-mama? Bapak-bapak tahu apa enggak? Enggak tahu. Yang tahu mama-mama. Cuma kalau saya dengar banyak cerita-cerita anak muda zaman sekarang, nanti pokoknya aku kalau udah punya anak, anakku nggak mau tak susuin. Beli aja itu susu dan kau. Bayangkan Bapak Ibu. Gak usah punya anak aja gitu Bapak Ibu. Kenapa? Nanti bodiku nggak seksi lagi katanya. Tapi lihat, Tuhan tuh, itu tadi cerita intermezzo. Tapi lihat, Tuhan tuh baik loh Bapak Ibu. Si ini bilang, kakaknya Musa bilang gini, ini anak ini butuh ASI. Harusnya kakaknya Musa ini bisa bilang, sudahlah biarin mau diapain. Tapi lihat anak ini butuh ASI, mau dicarikan. Yang nyusuin enggak? Putri Firaun bilang, iya kan? Kemudian ayat yang ke-8. Saud putri Firaun itu kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak Tuhan tuh kalau bekerja di luar batas. Biasanya mama kalau punya anak nyusuin gratis atau bayar Bapak Ibu? Gratis toh. Mana saya dulu waktu saya sama asinya mama saya, ya kan? Mama saya waktu habis ngasih saya terus bilang sama suaminya, bayarin aku habis ngasih anakmu. Masuk akal enggak Bapak Ibu? Namanya mama ya pasti kasih asi sama anaknya gratis. Tapi lihat Tuhan. Ketika dia sudah bekerja dari awal sampai akhir dia bekerja. Musa dibesarkan di keluarga kerajaan. Mamanya itu kan dalam zaman kesusahan, ditindas, butuh duit. Bayangin, tiba-tiba mamanya dipanggil sendiri, disuruh nyusuin. Habis nyusuin diapain Bapak Ibu? Dibayar. Tuhan kita ajaib enggak? Ini cerita unik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi coba pikirkan, Tuhan itu kalau dia menyertai, Tuhan itu kalau dia beserta kita, apa yang gak pernah kita bayangkan. Pernah dengar nyusu dibayar? Saya baru dengar kali ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu karena apa? Penyertaan Tuhan. Musa itu makanya dia mengalami penyertaan Tuhan, Makanya tadi di dalam Keluaran pasal 33 dia bilang apa? Aku gak mampu jalan sendiri, Tuhan sertai aku, Tuhan bimbing jalanku. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam zaman-zaman seperti ini, banyak penipuan sana sini, banyak kekerasan sana sini, banyak penyakit sana sini.
kita butuh penyertaan Tuhan. Katakan kanan kirinya, kita butuh Tuhan loh. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau berkarya nggak hanya pribadi lepas pribadi. Selama 1 bulan kita bicara pribadi lepas pribadi, pribadi lepas pribadi. Tapi hari ini Tuhan mau memberkati lebih lagi. Tuhan mau menyertai lebih lagi. Tuhan mau menyertai melalui apa? Keluarga. Katakan keluarga. Kenapa? Kalau orang masih single berkatnya single. Kalau orang sudah menikah berkatnya single apa double Bapak Ibu? Yang pelit pasti bilang gini, punyamu, punyaku, punyamu, punyaku, punyaku, punyamu, punyaku juga. Ya kan? Itu namanya apa? Pelit. Tapi kalau orang yang di dalam Tuhan, ketika sudah menikah, punyamu, punyaku, punyaku, punyamu, punya milik kita bersama. Makanya dikatakan 2 jadi 1. Bayangkan kalau satu keluarga 10 orang bersatu. Pribadi lepas pribadi itu udah diberkati Tuhan luar biasa. Digabungin jadi 1. Makanya Power Ranger itu ada berapa Bapak Ibu? 5. Kalau Power Ranger sendirian pasti kalah. Mazmur 133 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini ayat kita udah dengar bolak-balik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat yang kedua, kenapa? Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau di dalam rumah itu ada 2 orang, berarti Tuhan memberkati buat 2. Kalau di dalam rumah itu ada 1 orang, Tuhan memberkati buat 1. Bayangkan kalau yang di 2 orang itu bersatu. Tapi selama orang itu jalan sendiri-sendiri, ya tetap sendiri-sendiri. Sore hari ini, Tuhan mau memberkati melalui keluarga. Nah, tapi seringkali Bapak Ibu, kita mau lihat, ada masalah-masalah yang harus kita hadapin. Karena namanya udah keluarga itu kompleks. Yang Tuhan mau buat dulu itu apa? Ya, sekarang ini kan banyak masalah keluarga. Suami, istri, anak. Kita dengan Tuhan pun juga masalah. Tuhan gak bisa berkati. Yang Tuhan mau buat sekarang itu apa? Maleakhi 4. Maleakhi lagi. Aduh, Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Bapak Ibu bilang Maleakhi lagi, Maleakhi lagi. Maleakhi ini banyak dosa kok Bapak Ibu. Maleakhi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Mulai ayat yang ke-5 dulu. Tuhan mau buat apa Bapak Ibu? Ayat yang ke-5, Maleakhi 4 ayat yang ke-5 dikatakan di situ, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyatnya itu. Baca sama-sama, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sore hari ini Tuhan mau memberkati keluarga demi keluarga. Amin. Tapi Tuhan mau merubah satu hal yang paling penting dulu. Ini bukan hanya keluarga saja, tapi antara kita dengan Tuhan. Bapak Gembala selalu khotbah, berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Karena apa? Hari sudah mau datang. Sore hari ini dikatakan ketika hari yang besar itu akan datang, yang akan dilakukan apa? Tuhan memulihkan hati bapak kepada anak, hati anak kepada bapak. Yang dibetulkan itu masalah hati dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selama hati kita sama Tuhan belum klik, Tuhan sudah berkati kita. Tapi selama belum klik, berkatnya nggak bisa loss. Ya berkat kekhawatiran saja Bapak Ibu, makan, minum, pakai. Tapi ketika hati kita dengan hati Tuhan sudah klok, sudah klik, sudah dapat. Loh bayangkan Bapak Ibu, apa saja dia korbankan, apa saja dia kasih. Buktinya kalau orang pacaran, kalau hatinya masih setengah-setengah Bapak Ibu. Beda loh, suami istri masalahnya beda.
kalau orang masih pacaran. Hatinya masih setengah-setengah. Kira-kira mau ngajak makan di tempat mahal Bapak Ibu? Belum tentu. Paling ngajaknya ya di pinggir-pinggir jalan dulu Bapak Ibu. Atau paling banter KFC, McD gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika udah sayang banget nih, udah cinta banget nih, gak punya duit, rela minjem papanya, rela minjem mamanya, rela minjem temennya. Supaya apa Bapak Ibu? Nraktir di tempat yang paling apa? Hatinya udah klik. Sama Tuhan pun begitu. Dia yang punya segalanya. Kalau hatinya sudah klik sama engkau, hatinya sudah klik sama kita, dia nggak perlu minjem, dia nggak perlu ngutang, dia punya semuanya. Ayatnya di mana itu? Yang Tuhan punya langit dan bumi, David? Mazmur, dikatakan itu Tuhanlah yang punya langit dan bumi, dia akan limpahkan semua dalam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu? Ayat ini dekat sama perpuluhan Bapak Ibu. Kembali lagi, Bapak Ibu, kita kasih perpuluhan bukan karena kita takut. Kita kasih perpuluhan bukan karena kita dipaksa. Kenapa ayat ini dekat sama perpuluhan? Orang Bapak Ibu, kalau hatinya sudah klik sama Tuhan, bagi dia ujian terberat itu mungkin adalah uang. Betul apa betul? Tapi ketika hatinya klik sama Tuhan, apalah arti 10%? Betul Bapak Ibu? Kok gak ada amin Bapak Ibu? Tapi selama hati kita belum klik, begitu ada khotbah perpuluhan, pasti larinya kemana-mana. Oh ini pasti butuh duit, oh ini pasti butuh ini, oh ini pasti. No Bapak Ibu. Ayat ini kalau dekat Bapak Ibu. Kalau hatinya klik, apalah artinya 10%? Saya ingat perusahaan Colgate Bapak Ibu. Dia bukan kasih hanya 10%, tetapi dia kasih 90%. Tapi Bapak Ibu pernah lihatkah produknya sampai sekarang gagal jual? Produknya sampai sekarang bangkrut? Malah bikin promo terus Bapak Ibu, buy one get one. Dan Colgate itu saya rasa odol giginya lebih bagus sedikit daripada yang lain-lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya, saya nggak sebut merek. Dia kasih 90%. Di sini bukan bilang 10, 20, 90%-nya Bapak Ibu. Tapi berbicara hati. Kalau hati kita udah berbalik sama Tuhan, 10%, 20%, 30%, mah apa enteng. Saya tanya, Bapak Ibu makan kalau di TP, 10% atau berapa kalau Bapak Ibu makan? Lebih dari 10%. Sudah 10% ditambah 7, betul ya? Tapi dibayar gak Bapak Ibu? Bayar, karena apa? Kita suka makanan itu. Tapi tenang, saya gak bicara perpuluhan Bapak Ibu. Cuma saya mau cerita, kalau orang hatinya sudah berbalik sama Tuhan, orang hatinya sudah klik sama Tuhan, apapun dia rela korbankan, apapun dia rela persembahkan. Karena bagi dia tahu, aku memberikan kepada yang aku cintai. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau memberkati keluarga demi keluarga. Cuma seringkali ada masalah demi masalah yang harus kita pelajari. Kenapa berkat Tuhan gak bisa turun? Kenapa berkat Tuhan gak bisa ada di situ? Ya berkatnya pribadi aja. Nggak bisa 5 jadi 1, nggak bisa 2 jadi 1. Kita belajar, apa masalah yang menghambat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga? Yang masih single belajar aja. Kalau engkau sekarang single diberkati, puji Tuhan. Ini belajar buat nanti ketika kalian menikah. Kita buka, yang pertama, keluarga yang bermasalah, yang tidak bisa diberkati Tuhan, yang tidak bisa mengalami kemuliaan, kebaikan, kasih karunia Tuhan. Karya yang tidak terbatas itu seperti Musa. Yang pertama adalah keluarga yang saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab. Ini seminar takut? Enggak, ada ayatnya. Kita buka Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 12. Buka Alkitabnya semua, yuk. Ayo adik, buka adiknya. Buka Alkitabnya. Ya, Keluaran pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kenapa berkat Tuhan gak bisa mengalir? Yang pertama, kita baca ayat ini, kita udah tahu, saya baca. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Tuhan ngomong sama Adam. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat yang ke-12, manusia itu menjawab, Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku,
Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Pertanyaannya tuh gini loh, siapa yang kasih tahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Tuhan tuh nggak tanya yang lain loh waktu itu Bapak Ibu. Tuhan tanya, Dam, kowe muda, iku sapa sing keiro? Kamu telanjang itu siapa yang kasih tahu? Tapi namanya dasarnya manusia itu nggak mau pikul tanggung jawab, namanya manusia itu tidak mau disalahkan. Dia nggak jawab apa yang ditanya Tuhan. Yang dia jawab apa? Si perempuan itu. Yang kau tempatkan di sisiku, dia yang kasih buah pohon itu kepadaku. Dari sini kita bisa tahu. Si Adam menyalahkan siapa? Hawa. Si Adam ini suami apa istri Bapak Ibu? Harusnya tanggung jawab di keluarga itu suami apa istri. Siapa apapun kesalahannya. Saya tanya, suami atau istri? Istri itu Tuhan kasih jabatan sebagai apa? Kok Andre itu sudah nikah takut pakai gini. Enggak apa-apa Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Ini kepala keluarga Adam. Si Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Tapi ketika ada masalah, Adam tidak berani pasang badan. Oke, aku yang salah, aku tanggung jawab. Oke, aku yang buat gini, aku yang selesaikan. Tapi Adam buat apa? Tuhan, dia yang salah Tuhan. Wanita-wanita yang sedang pacaran, kalau misalnya pacar kalian belum apa-apa sikit-sikit menyalahkan kalian, tidak mau disalahkan, tidak mau tanggung jawab. Lebih baik sebelum jauh buatlah surat apa? PH. Udah, kasih uang THR, suruh minggat. Sebelum nanti sudah menikah baru kalian. Ya Tuhan, kenapa Tuhan kasih pasangan seperti ini? Lo udah tahu di awal kok. Lelaki yang gentle itu berani terima tanggung jawab, berani datang minta maaf. Si Adam tidak, dia salahkan Hawa. Nah ternyata cerita Adam dan Hawa sampai hari ini masih ada apa enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Terlalu banyak. Makanya kenapa Tuhan enggak bisa memberkati? Ya kan? Itulah istriku, enggak pernah masak di rumah. Itulah suamiku, nggak pernah ngingoni aku, nggak pernah kasih uang pasar cukup, nggak pernah, duitnya minta amit. Ya kan? Anak juga, ini papa gini, bikin keluarga susah, bikin keluarga begini. Ujung-ujungnya apa? Semua menyalahkan. Bahkan ada yang lucu lagi, suami selingkuh, yang disalahkan siapa? Istrinya. Itu loh gara-gara dia aku selingkuh. Lo padahal dasari suami ini mata keranjang. Istri ini yang disalahkan selingkuh. Masuk akal gak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Jadi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gak hanya keluarga, kalau engkau single pun, jangan suka menyalahkan Tuhan. Jangan suka salah menyalahkan. Belajar sore hari ini. Kita satu keluarga, kita satu kesatuan. Ada masalah jangan salahkan orang lain, dihadapin bersama-sama. Seringkali kita nggak fair, ya kan? Kenapa kita nggak pernah protes kalau kita bilangin, aku papaku meninggal, aku dikasih warisan, dikasih rumah, kok nggak pernah protes Bapak Ibu? Kenapa kok kita protes kok gini? Kenapa aku ditinggalin utang? Harusnya kalau fair Bapak Ibu. Ketika misalnya itu, aku ditinggalin warisan, aku dikasih mobil bagus, itu juga diprotes Bapak Ibu. Seringkali manusia mau terima enaknya saja. Betul apa betul? Kalau enak nggak mau protes. Tapi kalau nggak enak, protes wajar. Betul apa betul? Ini Tuhan nggak bisa memberkati. Kalau mau diberkati, ayo kita sore hari ini satu kesatuan, suami, istri, anak. Ada masalah dipikul bersama. Ada keuntungan dinikmati bersama-sama. Jangan ada keuntungan disembunyikan, dipakai sendiri. Makanya supaya enggak salah menyalahkan
Dalam segala sesuatu itu apa? Minta tuntunan Tuhan, minta arahan Tuhan. Saya pernah dengar kesaksian, ada suaminya kena COVID. Istrinya kena COVID juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harusnya kalau orang itu mengerti gitu, sama-sama saling mendoakan. Ini enggak, istrinya bilang, itu suami saya kebanyakan keliling di luar sana. Kebanyakan jalan-jalan di luar, padahal cari uang. Kamu lihat itu, ya. Jalan-jalan keluar, kumpul-kumpul di luar, bawa pulang ke rumah, bawa penyakit. Padahal cari apa? Pekerjaan. Istrinya marah-marah. Ya kan Bapak Ibu? Sore hari ini, kita ini satu kesatuan. Mungkin saya bawa firman Tuhan gini, ada yang tertohok sini, ada yang tertohok sana. Kita minta hati sama Tuhan. Tuhan berikanlah aku hati yang terbuka gitu ya Bapak Ibu. Kita satu kesatuan, jangan saling apa Bapak Ibu menyalahkan. Selama kita terus saling menyalahkan, berkat Tuhan tidak akan bisa turun. Yang ada tiap hari bawaannya apa Bapak Ibu? Berkelahi. Kalau berkelahi berkat Tuhan bisa turun enggak? Enggak bisa turun. Adam diusir apa enggak Bapak Ibu? Diusir. Coba kalau waktu itu dia enggak nyalahkan Hawa. Saya enggak menghakimi. Mungkin dia, ya saya enggak tahu ya. Mungkin dia enggak diusir, mungkin Tuhan kasih pengampunan atau gimana saya enggak tahu. Tapi karena apa? Tidak mau mengakui kesalahan, melempar tanggung jawab. Ayo suami-suami di sini, istri-istri di sini, anak-anak di sini. Kalau ada masalah di keluarga, jangan saling melemparkan tanggung jawab. Tapi lihat keluarga Musa ketika ada masalah, dihadapin bersama-sama, didoakan bersama-sama. 4 jadi 1. Ini kan Miriam dan Musa. Orang kalau kecil itu masih rukun Bapak Ibu. Miriam dan Musa masih rukun, adiknya masih disayang. Waktu besar adiknya dimarah-marahin gitu kan ya. Lihat ketika mereka rukun, masalah dirubah Tuhan jadi berkat. Coba waktu itu istrinya nyalahkan, suaminya nyalahkan sama istrinya Musa. Sorry, mamanya Musa. Kamu tuh tahu ini ditindas, ini penjajahan. Sik mana ay? Loh, orang mana kok dilarang Bapak Ibu? Kadang mau ikut bikin, enggak mau ikut apa? Mana gitu loh Bapak Ibu. Coba waktu itu salah-salahan, marah-marahan, enggak jadi apa-apa. Tapi lihat ketika memikulnya bersama-sama, dibawa dalam doa bersama-sama. Buktinya apa Bapak Ibu? 4 jadi 1. Tuhan memberkati. Tuhan buka jalan di dalam penindasan. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini boleh ada masalah, boleh ada persoalan. Tetapi kalau kita mau bersatu, tidak saling menyalahkan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan aku ngei perpuluhan. Tuhan aku udah melayani. Tuhan aku udah begini. Kenapa Tuhan belum tolong? Ya Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan. Nanti kita lihat resepnya apa. Yang pertama jangan menyalahkan. Yang kedua, Kejadian pasal yang keempat, buka 1 lembar ke kanan, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Yang pertama, keluarga yang saling menyalahkan, keluarga yang saling tidak mau memikul tanggung jawab, tidak akan bisa menikmati karyanya yang tidak terbatas. Yang kedua, apalagi? Ayat yang ke-8, pasal yang keempat, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Ayat yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku nggak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sampai di sini Bapak Ibu. Yang kedua, dikatakan apa? Masalah yang seringkali timbul dalam keluarga sehingga Tuhan nggak bisa memberkati adalah ketika anggota keluarga mementingkan kepentingannya masing-masing. Alias apa? Egois. Kain gak terima Habel ini persembahannya diterima sama Tuhan. Kain gak terima Habel ini Tuhan lebih berkenan. Maka Kain segera membunuh Habel. Mungkin saat-saat ini, mungkin kakak gak langsung membunuh adik. Tapi yang dibunuh apa? Karakternya. Yang dibunuh apa? Pekerjaannya. Yang dibunuh apa? Jalan-jalannya. Betul Bapak Ibu?
Seringkali di dalam keluarga itu mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Coba kalau Bapak Gembala tanya sama saya gitu kan ya, Nyo, Kesia mana? Saya bilang, mosok wis gerang, bukan tak entuti. Apa Bapak? Tak ikut itu bahasa Jawanya apa? Tak turuti nong dia. Apa aku babysitter ta? Kira-kira. Kalau Bapak Gembala ngomong seperti itu, saya jawabnya seperti itu, kira-kira Bapak Ibu, meskipun saya umur 40, maka saya mendapatkan jackpot. Jackpotnya apa Bapak Ibu? Diketak langsung Bapak Ibu. Betul apa betul? Coba Pak Budi tanya sama Michael. Kel, Cece mana? Gak tahu Pak. Karep-karep wis tuwek kok. Kira-kira Pak Budi marah gak sama Michael? Michael, kamu tuh tanyai bapakmu kok jawab gak enak. Betul ya Bapak Ibu ya? Pak Daniel tanya nih sama David. Fit, Vina mana? Tapi kalau David sini beda, anak baik Bapak Ibu. Oh Vina lagi belajar Pak, beda. Kak Ivon tanya sama Josie, Josie mana adikmu? Josie bilang apa? Mama gak mau bikin-bikin. Ya toh Bapak Ibu. Coba kalau saya ditanya seperti itu. Nol di mana Ina? Coba nih Mama Dope. Dari Kupang. Telepon sama Noldi. Noldi, adikmu sudah makan? Kakak. Oh, Mr. Takur. Nehi, aca. Adikmu sudah makan belum? Coba, mamanya jauh di sana Bapak Ibu ya. Papanya jauh di sana. Mamanya ini sayang banget sama Ina. Ya kan? Noldi, Ina sudah makan belum? Coba Noldi jawab. Gak ngurus aku mah. Kira-kira mamanya sakit hati enggak Bapak Ibu? Hei kau ya kan? Hei kau binat. Jaga itu adikmu, kasih makan. Wong saya aja Bapak Ibu. Saya ini sering dititipin ke Indomaret sama mama saya. Beli kecap lah, minyak goreng lah. Saya disuruh belanja. Nah, satu kali adik saya titip saya, kok bir brand kok. Bukan bir bintang ya Bapak Ibu, bir brand. Bir brand ya, saya bilang enggak ada, dari titip-titip. Tahu enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya sudah sampai di Alfamart, saya telepon mama saya. Ma, mau titip apa mah di Indomaret? Mama saya bilang, mama saya itu saya tahu, kalau titip itu kalau enggak kecap, kopi, minyak, nanti ujungnya jangan lupa ya my point ya, masuk stempel. Ada cashback. Tahu enggak ini jawab apa Bapak Ibu? Jangan, bir brand. Mama enggak minum bir brand, mah. Buat apa mama cari bir brand? Enggak ada apa-apa, itu dapat stempel. Ada aja alasannya, itu dapat poin. Tapi saya ini jawab Bapak Ibu, bir brand kosong. Pergi ke Indo, masih jawab, pergi ke Alfamart. Saya bilang mahal mah. Sakit gak Bapak Ibu? Kira-kira mama saya masih ngingoni saya apa enggak Bapak Ibu? Biar mungkin saya lebih disayang Bapak Ibu daripada adik saya. Mama saya pasti akan jengkel. Sama, Tuhan gimana mau memberkati kita. Memberkati keluarga kita. Ketika Tuhan tanya sama Kain, Bel, mana adikmu? Apa aku masuk suster adikku Tuhan? Makanya itu, Kain kan jadi musuhnya Tuhan. Ayolah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Memang kita semua punya kepentingan masing-masing. Tapi kalau mau diberkati Tuhan, belajar jangan egois. Belajar apa? Jangan mementingkan kepentingan sendiri. Loh, kalau sudah menikah gimana? Masa tetap ngurusi adiknya? Nah, kita mau belajar, ada cerita yang baik dari firman Tuhan. Ya, kita buka sama-sama dalam 1 Tawarik pasal yang ke-19. 1 Tawarik pasal yang ke-19. Jadi saya percaya berdoa setelah hari ini kita dengar firman Tuhan, hati bapak dengan istri bersatu, hati istri dengan bapak bersatu, hati bapak dengan anak bersatu, hati anak dengan bapak bersatu, hati kakak adik bersatu, hati anak mantu dengan mertua bersatu. Kalau saya belum ya kalau Bapak Gembala belum ada mantunya, belum bersatu kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita buka 1 Tawarik pasal yang ke-19. Saya sampai belum buka Alkitab saya ini gara-gara itu. 1 Tawarik pasal yang ke-19 dikatakan ayat pasal 1 Tawarik 19 ayat yang ke-10 dikatakan ketika Yoab melihat
bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai siapa? Adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Ini nih panglimanya Daud. Namanya Yoab, namanya Abisai. Yang kakak siapa Bapak Ibu? Yoab. Yang adik siapa? Abisai. Ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah, Raja Daud enak. Kalau saya anggap Raja Daud ini Bapak Ibu, Raja Daud ini bersyukur. Kenapa? Anak-anaknya diserahin masalah bisa diselesaikan, bisa bersatu menyelesaikan. Bayangkan ya, kalau bapak punya anak nggak bisa akur, gimana mau menyelesaikan masalah gitu kan ya. Nih Yoab, ketika waktu itu Daud menghadapi peperangan, Yoab mengatur barisan melawan siapa Bapak Ibu? Aram. Kemudian dikepung lagi sama orang Amon, sama orang apa itu yang satunya Amon. Maka ditaruhlah di situ menghadapi orang Amon siapa? Abisai. Sampai di sini dulu. Setiap orang itu punya tujuan masing-masing Bapak Ibu. Ketika saya sudah menikah, ketika adik saya sudah menikah, kalau Tuhan izinkan, sebelum Tuhan datang besok gitu kan ya Bapak Ibu. Ketika saya sudah menikah, saya punya jalan sendiri. Betul ya? Adik saya punya jalan sendiri. Nggak mungkin saya nyawe-nyawe keluarga adik saya. Nggak mungkin adik saya nyawe-nyawe keluarga saya. Malah jadi apa Bapak Ibu? Bentrok. Anak muda dengarkan baik-baik. Ya kan? Saya punya jalan sendiri. Dia punya jalan sendiri. Tapi yang Tuhan maksud, lihat ayat yang ke-13. Yang ke-13, kuat, ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Yoab, nah ini kakak yang baik loh, kakak yang baik. Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka Abisai haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku kakakmu yang akan datang menolong engkau. Renungkan baik-baik Bapak Ibu. Yoab, Abisai punya jalan sendiri-sendiri. Nggak mungkin bisa jalan jadi satu kalau udah menikah. Tetapi Yoab mengajarkan hal yang baik. Meskipun engkau sudah menikah, ini kan dua-dua jenderal. Biasanya Bapak Ibu jenderal tuh orang udah tinggi-tinggi, udah orang kaya-kaya. Zaman sekarang Bapak Ibu, kalau anak udah sama-sama kaya, kira-kira gampang akur apa enggak? 1% di antara 99%. Yang lain pasti rebutan harta. Bisa akur? Enggak bisa akur. Tapi ini lihat, sama-sama jenderal, sama-sama orang kepercayaan, sama-sama diberkati, tapi bisa akur. Seringkali orang ketika belum diberkati bisa akur, goncengan bareng-bareng, betul nggak Noldi? Sama adik goncengan bareng-bareng, Hendrik sama Sabrina sama Talia gonceng bertiga, David sama Vina bisa gonceng berdua. Nanti kalau sudah diberkati Tuhan jadi jenderal-jenderal, jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya berdoa, kita semua berdoa. Orang tua kalian juga mengharapkan, kalau kalian juga bisa apa? Akur. Gak ada yang nanti bilang rebutan harta. Ini punyaku, ini punyamu, ini punya kita. Gak ada. Yoab ngomong sama adiknya, kalau nanti kamu susah, aku akan datang. Tolong sama engkau. Salah gak Bapak Ibu? Enggak toh? Kalau aku susah, aku minta tolong kamu supaya nolong sama aku. Sama juga di tempat ini. Saya berdoa di sini enggak ada yang susah. Ataupun susah Tuhan bisa menyelesaikan persoalannya. Tapi ayo kakak adik, kalau salah satu dia, ini yang selalu Bapak Gembala ajarkan. Kalau kalian salah satu ada yang susah, haruslah engkau ingat dengan saudara. Saya banyak minta bantuan sama dia Bapak Ibu. Iya kan? Saya bagaimanapun juga sering minta tolong sama dia. Dia malah jarang minta tolong sama saya. Iya kan? Saya banyak minta tolong. Dia nolong. Ya mungkin sih awal-awalnya waktu dimintain tolong, kok kowe iki
Tapi lama-lama sadar, timbullah saling menolong. Tetapi saling menolong bukan berarti ikut cawe-cawe. Saling menolong bukan berarti ikut masuk mencampuri urusan orang lain. Apa yang bisa ditolong sore hari ini? Kalau Tuhan gerakkan tolong. Kalau mau keluarga kita diberkati Tuhan, kakak, adik, siapapun bersatu keluarga, jangan egois, jangan mementingkan kepentingan diri sendiri, saling apa? Menolong. Josie bilang, aman aku deh. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Anak-anak muda diberkati sore hari ini. Jangan mungkin kau merasa, oh aku udah digaji, aku mau nolong, aduh berat. Tapi kalau buat pacar, aduh dikasih. Buat mama, buat papa, aduh berat. Tapi kalau buat pacar, dijor-jorno. Hati-hati itu, zaman sekarang banyak. Tapi saya percaya, semua di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Ini hanyalah apa? Peringatan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sampai saat ini jangan ada yang merasa tertusuk kiri, jangan ada yang merasa tertusuk kanan. Kita minta sama Tuhan hati. Tuhan, kalau ini firman daripadamu, berarti Engkau mau memberkati aku, Engkau mau memakai aku. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kita punya impian masing-masing, kita punya tujuan masing-masing. Tapi ingat, kalau kita bisa bantu. Mungkin kita bisa bilang gini, aku mau bantu pun terbatas. Doakan. Bantu itu juga bisa berupa teguran. Jangan kita bilang gini, aduh aku takut negur dia, karena apa? Dia yang paling kaya. Jangan. Oh karena dia yang mungkin sekarang ada uang. Seringkali kita itu takut manusia karena duit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan takut. Kalau Tuhan gerakkan, lakukan. Kalau kita nggak mampu, doakan. Doa orang benar, didoakan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Sampai sekarang diberkati Tuhan Bapak Ibu, amin. Ya, lanjut. Ayat bagian yang ketiga. Ya. Yang pertama, ketika seseorang itu saling menyalahkan. Yang kedua, ketika saling mementingkan diri sendiri. Ya, kakak, adik, semuanya semua mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, ketika kita sering membanding-bandingkan keluarga kita dengan orang lain. Tuhan gak bisa memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa seringkali kita gak bisa diberkati? Karena kita seringkali membandingkan. Sifat manusia itu pada dasarnya rumput tetangga lebih hijau. Betul apa betul? Ya toh? Seringkali kan suami kalau ngomong, "Mah, kamu itu kalau ngomong itu bawaannya kayak itu loh. Tetangga kita itu loh, bawaannya halus, bawaannya berwibawa. Kamu kalau ngomong ngecepret aja. Mah, kamu itu kalau pakai baju itu yang bagus, yang elegan. Lihat itu loh kayak orang lain. Bagus." Istri juga, "Pak, kamu itu kalau kerja tuh yang pinter tuh loh, kayak suaminya orang itu loh." Bapak Ibu, hari ini dibandingkan, gak apa-apa. Besok dibandingkan, lusa dibandingkan. Kira-kira suamimu, kira-kira istrimu, lama-lama jengkel apa enggak? Jengkel. Kalau udah jengkel, dipendam, kurus Bapak Ibu, kering kerontang. Amin. Aduh, jadi anaknya orang ini ternyata lebih enak loh ya. Kayanya luar biasa. Crazy Rich Surabaya. Nggak tahu Crazy Rich Surabaya itu backgroundnya gimana. Nggak tahu Crazy Rich Surabaya itu ceritanya gimana. Cuma hanya terbawa media. Keren. Mobilnya merah, orange, hijau. Balon lah. Kita naik rusa, kijang. Ya kan? Kuda. Yamaha. Sana naik Lambo. Woi, naik apa bre? Bre naik apa bre? Lambo. Naik apa? Ferrari bre, Ferrari bre. Jangan dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Kamu tahu tuh, ponakane encekmu, ponakane tantemu, wis pinter sekolah sampai Brasil. Belum tentu yang di Brasil lebih bagus daripada anakmu Bapak Ibu.
Belum tentu istri tetangga lebih bagus daripada istrimu. Betul betul. Belum tentu suami orang lain lebih bagus. Sepelit-pelitnya suamimu, sejahat-jahatnya istrimu, iya kan? Sore hari ini jangan dibanding-bandingkan. Terus gimana resepnya? Terus gimana caranya? Belajar mengucap syukur, serahkan semua sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita boleh memberikan masukan, tapi jangan dibandingkan. Yang, kamu tambah tua kok tambah cerewet sih. Ya sudah cukup, jangan dibandingkan. Itu loh, lihat entah. Itu orangnya kalem duduk. Iya mungkin kelihatan Bapak Ibu kalem. Sampai rumah, dia lebih jahat, lebih ganas daripada singa betina. Jadi anak mantu niki enak. Oh mama mertua baik. Oh jadi anak mantu ibu gembala. Oh enak gak tahu diamu. Ih, baik bu gembala. Ya memang baik. Saya takut gak dikasih makan. Seringkali kan kita juga bilang gitu. Oh jadi anak mantu nih wong iki. Ganasnya luar biasa. Cerewetnya luar biasa. Enak itu loh. Enak sama anak mantu itu. Gak tahu diamui, bangun siang gak apa-apa, gak bisa motong pisang, pisang gak bisa dipotong. Gak bisa motong mangga, gak bisa ngupas salak pun gak apa-apa. Gak dimarahin. Begitu ketemu anak, oh kamu gak tahu ini serigala serigala berbulu domba. Oh lebih jahat lagi Bapak Ibu. Bersyukur sore hari ini. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, siapapun anakmu, Tuhan tidak pernah salah taruh dia di situ. Amin. Yeremia bilang apa? Sejak dalam kandunganmu aku udah tahu engkau. Jadi sore hari ini Bapak Ibu, gimana orang di rumah, gimana orang di mana, ya kita tegur, jangan dibandingin. Kalau udah gak kuat, belajar menyerahkan sama Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja, ucap syukur. Lihat Tuhan ketika 5 roti 2 ikan, dia ucap syukur. 5 roti 2 ikan jadi apa? Kasih makan orang banyak. Tapi manusia kalau banyak sungut-sungut, lihat bangsa Israel masuk tanah perjanjian apa enggak Bapak Ibu? Enggak masuk. Memang enggak gampang ini Bapak Ibu. Karena mungkin Bapak Ibu sekarang sedang mengalami. Bertemu suami yang begitu, bertemu istri yang begitu, ketemu anak yang begitu, ketemu mertua yang gitu, ketemu menantu yang begitu. Sore hari ini bersyukur. Ketika kita bersyukur, nanti percaya akan ada saatnya Tuhan bekerja, Tuhan menjamah, dia akan berubah. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau dia berubah, Bapak Ibu bersyukur, berkat Tuhan dinyatakan. Mau berkat Tuhan turun? Jangan dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Amin. Berkat yang kita sudah terima jangan dibandingkan juga dengan orang lain. Tuhan sudah kasih pas buat kita, lebih buat kita. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, kenapa keluarga gak bisa diberkati? Kita ini di gereja pun juga keluarga loh Bapak Ibu. Amin. Lukas 15 ayat yang ke-27 sampai 28. Ini khotbahnya Bapak Gembala minggu lalu. Lukas 15 ayat yang ke-27 sampai 28. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka anak sulung itu ngapain Bapak Ibu? Marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kenapa keluarga nggak bisa diberkati? Kenapa sesama jemaat nggak bisa diberkati? Karena seringkali kita nggak bisa terima ketika orang lain diberkati lebih daripada bagi si anak bungsu, dia habis menghabiskan uang, dia habis hidup foya-foya, kemudian dia dipukul sama Tuhan, makan ampas babi, hidup dalam kekurangan. Tiba-tiba waktu dia berbalik, bapaknya sambut dia, bapaknya masakkan dia, kasih cincin, kasih sepatu. Bagi anak bungsu ini apa Bapak Ibu? Berkat. Ini kasih karunia luar biasa. Harusnya
Kakak yang baik, ketika adiknya pulang, ketika adiknya mau mengajak rekonsiliasi, harusnya kakaknya apa? Memfasilitasi. Betul apa betul? Tetapi lihat, kakaknya mau memfasilitasi apa enggak? Malah kakaknya apa? Marah, iri. Saya kalau adik saya Bapak Ibu, berkatnya lebih besar daripada saya. Masa saya marah? Masa saya marah? Kalau saya marah berarti saya bukan manusia. Sesama jemaat di sini, kalau engkau mendengar, ini habis terima komisi. Oh ini bisa beli rumah, ini bisa beli mobil, ini bisa beli ini bisa lakukan ini. Jangan engkau apa? Iri. Harusnya engkau lakukan apa? Doakan, ucap syukur supaya dia bisa tetap kuat, supaya dia bisa tetap diberkati, supaya dia bisa tetap jadi berkat. Betul apa betul? Harusnya anak sulung ini juga gitu. Dia berdoa terima kasih, dia sambut adiknya. Enggak. Saya percaya tapi jemaat di sini enggak ada yang pernah seperti itu. Enggak pernah iri dengan berkatnya orang. Amin. Sore hari ini kalau kita mau diberkati Tuhan, jangan pernah iri dengan berkatnya orang lain. Justru ketika kita bisa terima, ketika kita bersyukur, oh iya ya orang itu diberkati Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Aku mau contoh yang baik apa? Oh orang itu ya hebat ya, dia diberkati, aku juga seneng. Roma 12 ayat 12 coba. Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan di situ apa? Ayat yang ke-13. Bisa tolong dibantu, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan itu di mana coba dibantu saya, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sambil saya tolong dibantu ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ayat 15 mungkin. Nah, betul, nggak salah. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Loh, justru Tuhan ngomong, ketika orang itu diberkati, kamu juga harus ikut apa? Bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan ketika seseorang mengalami kerugian, kemudian kita bilang dia apa? Kapok. Atau mungkin ketika adik saya diberkati lebih, kemudian saya bilang sama saya, itu dia habis ngemplang duitnya orang itu. Itu dia habis terima uang nggak dibayarkan, nggak dibelanjakan. Itu hati jahat Bapak Ibu, seperti anak sulung ini. Tuhan ngomong, bersukacita sama orang yang bersukacita. Nangis sama orang yang nangis. Tahu ada jemaat susah, dibantu doa. Tahu jemaat ada dalam menghadapi pergumulan, dibantu doa. Kalau kita punya hati seperti itu, kita punya hati yang bisa mengucap syukur, percayalah ya bahwa ada saatnya kita juga akan terima bagian itu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada bagiannya kita sendiri, ada saatnya kita sendiri. Jangan kita bilang kok orang itu. Kalau kita bersyukur, kita berterima kasih, kita fair kasih selamat, akan ada bagiannya kita sendiri Bapak Ibu. Kalau hari Kamis lalu Bapak Gembala cerita, ada jemaat yang terima komisi. Saya percaya kalau jemaat di tempat ini, wah hebat ya, bisa terima komisi ya, Tuhan Yesus memberkati ya, aku senang, aku doakan. Habis ini bagiannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima komisi daripada Tuhan langsung, amin. Haleluya, diberkati Tuhan. Yang keempat, jangan iri dengan berkat orang. Yang kelima ini agak susah Bapak Ibu. Yang kelima, kenapa Tuhan gak bisa memberkati keluarga kita? Karena kita tidak pernah mempedulikan keselamatan keluarga kita. Kita tidak pernah mempedulikan keselamatan orang-orang dekat kita. Ini agak susah, saya agak berat juga di sini. Karena saya juga enggak gampang melakukan ini Bapak Ibu. Contohnya saja, ketika anak bungsu ini, dia hidup susah. Dia hidup dalam kemiskinan. Saya tanya, kakak sulungnya ada berusaha cari dia apa enggak? Kakak sulungnya ada berusaha WA dia enggak Bapak Ibu? Berusaha miss call dia enggak? Loh, waktu anaknya pergi aja minta warisan, dia enggak berusaha nahan kok. Jangan adikku, jangan. Adikku jangan, adikku. Jangan. Papa kita sendiri adikku. Kan enggak ada istrinya ya Bapak Ibu. Kasihan papa kita sendiri, enggak. Dia diem aja. Adiknya susah, dia diem aja. Adiknya mau mati, dia diem aja.
malah ketika adiknya diberkati dia marah. Ini orang nggak bisa diberkati seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jujur saya belum bisa melakukan seperti ini Bapak Ibu. Ya mungkin yang kita bisa lakukan Bapak Ibu, kita berdoa buat keselamatan orang-orang dekat kita. Zaman ini sekarang nggak ada yang tahu loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba-tiba 3 hari mati. Tiba-tiba 3 hari meninggal. Tiba-tiba besok sakit perut usah jalan. Tiba-tiba salah hirup apa gitu masuk rumah sakit meninggal. Nggak ada yang tahu kan? Bayangkan ketika mereka meninggal, mereka belum percaya sama Tuhan Yesus. Ini saya sedang pelajari. Bapak Gembala ini sekarang sedang dititipin misi untuk saudara-saudaranya, khususnya kakaknya yang paling tua. Selalu bercerita tentang keselamatan. Kadang dapat mimpi ini. Bapak Gembala berusaha membimbing. Karena apa? Tuhan gak mau umatnya itu binasa, gak mau. Saya mau tanya Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya anggota keluarga kita sakit berat gitu. Kalau kita merasa memiliki, kira-kira kita berusaha bagaimanapun caranya supaya dia sembuh apa enggak? Pasti kan? Pasti berusaha sembuh. Tapi kenapa kita enggak pernah bayangkan? Kalau keluarga kita belum percaya Tuhan, dia ujungnya itu pasti kekekalan, neraka kekal. Kalau hanya untuk sakit saja kita berusaha dia sembuh. Kenapa kalau untuk kematian kita tahu dia ini belum percaya, neraka kekal kita enggak berusaha untuk mendoakan dia. Betul apa betul? Bapak Ibu sekarang kalau saudaranya susah, Bapak Gembala saja Bapak Ibu, kalau ada ponakannya susah, dan ponakannya itu betul-betul disayangi, meskipun di rumah kurang, Bapak Gembala berusaha bagaimanapun caranya jadi saluran berkat buat orang itu. Tapi sore hari ini yang kita bicara itu lebih jauh, kekekalan Bapak Ibu. Kalau kita tahu, saya kadang lihat di WA yang meninggal ini kan, tadi Bapak Gembala bilang, "Nyo, kasih selamat juga supaya ada hubungan yang baik." Itu baik. Saya lihat mereka itu Bapak Ibu, reaksinya kalau orang meninggal langsung astaga naga dibawa-bawa Bapak Ibu. Naga Bonar, naga Simanjuntak dibawa-bawa. Astagfirullah. Aduh kasihan ya. Ditanya, itu ya apa? Kuburnya sudah lembek apa belum? Kubur lembek keras, tanya-tanya Bapak Ibu. Apa urusan? Aduh bagaimana itu dikubur hujan-hujan? Saya ada ekspresinya di sini. Enggak salah Bapak Ibu. Sebagai seorang ponakan, saya lihat ekspresinya. Awas. Minggir, harus lurus. Petinya harus lurus, enggak boleh miring. Aduh, apakah bisa dilewatkan di muka rumah apa enggak ya? Aduh, bagaimana istrinya ya? Tapi kenapa? Seringkali kita enggak pernah bayangkan. Kalau orang itu belum percaya Tuhan, yang didapat setelah kematian itu loh Bapak Ibu, itu lebih mengenaskan daripada yang itu. Jadi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa orang-orang yang belum percaya, yang Tuhan sedang titipkan di dalam kehidupanmu? Ayo injili, ayo doakan, ayo pikirkan. Saya percaya Tuhan pun juga melihat orang-orang yang memperhatikan orang lain. Tuhan pun juga akan memperhatikan kehidupan orang itu tanpa batas. Sore hari ini mungkin firman Tuhan menusuk kita di sini, menusuk kita di sana. Ada yang kita cocok, ada yang kita enggak cocok. Tapi biarlah firman ini bukan kemauan saya. Firman ini bukan mau-mau enak-enaknya saya. Semua firman ini dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu minta hati sama Tuhan. Tuhan, aku mau diberkati. Bukan hanya aku, tapi keluargaku. Aku bukan hanya mau diberkati pribadi, tapi segerejaku juga mau diberkati Tuhan. Biarlah aku juga punya hati yang seperti Engkau. Hati ini dipulihkan. Hati anak kembali kepada Bapak. Hati Bapak kembali kepada anak. Saya percaya kalau hati sudah klop bagi Tuhan, dia buka tingkap langit itu terlalu kecil buat kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.